Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut membahas beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Dan yang ini kayaknya pertanyaannya cukup panjang. Dan kita bacakan dari siapa pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada salah satu sahabat kita, yaitu Mas Abdul Mapahil. Pertanyaannya seperti apa? Oke. Kang, punten, mau ikut sharing atau minta ilmu pengetahuan sedikit. Saya tebar bibit 4 kilo. Lalu saya pelihara habis pakan 100 kilo. Nah, pas panen, saya dapat daging 100 kilo juga. Apa itu terbilang FCR 1:1? Atau harus dapat 104 kilo, baru bisa dibilang FCR 1:1? Karena dulu awal tebar bibit masuk 4 kilo. Mohon dijawab Kang, karena saya masih keliru soal FCR bobot awal termasuk hitungan atau enggak. Oke. Oke, jadi kita langsung babarkan. FCR 1:1 itu adalah seharusnya dapatnya 104 kilo. Kalau misalkan benihnya 4 kilo tambah pakan 100, jadi 104 kilo itu 1:1. Dan kalau benih 4 kilo tambah pakan 100 kilo dapatnya 100 kilo juga, itu bukan 1:1, itu tekor. Seperti itu tekor. Jadi 1:19,6. Jadi nggak sampai 1:1, nggak sampai kalau begitu hitungannya. Terus kalau yang bagus seperti apa? Yang bagus biasanya saya satu kintal atau 100 kilo pakan itu ya di antara 115 atau 120 kilo daging. Seperti itu. Jadi untuk mendapat 120 kilo panen daging, kita mengeluarkan pakan 100 kilo. Seperti itu biasanya. Ada juga kadang-kadang karena pakan tanggung 4 karung jadi 120 kilo, biasanya dagingnya itu bisa sampai 143, 145 kilo seperti itu. Cuman kembali lagi, itu tergantung kemampuan kita, tergantung skill kita, tergantung feeling kita. Karena tetap ada metodenya. Yang pertama, mau tidak mau, percaya atau tidak, sistem pembesaran yang menggunakan metode grading itu pasti FCR itu nggak maksimal. Bahkan saya katakan nggak bisa FCR itu 1 kilo pakan menjadi 1 kilo 2 on daging, itu nggak bisa kalau menggunakan metode grading, tetap nggak bisa. Karena apa? Selama penggradingan, pertama ikan itu stres, meskipun kita menggunakan air yang sama, meskipun air bekasnya kita pakai lagi, tapi itu tetap hitungannya bahkan 5%. Kalau sahabat menggunakan sistem grading dari misalkan pembesaran nih, 2 minggu sekali grading, 2 minggu sekali grading, dapat FCR 1:1 itu sudah bagus. Karena sebenarnya kalau enggak di grading itu bisa 100 kilo dapat 120 kilo daging. Apalagi kalau pakannya dibibis pakai probiotik. Seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Dan banyak binaan saya yang sudah mencoba dan membuktikan. Jadi cara membuktikannya kita paralel. Misalkan kita punya bak 4, yang 2 kita melakukan metode grading dan yang 2 enggak. Dari situlah kita mempunyai keyakinan lah istilahnya, karena kita membuktikan sendiri, bukan hanya teori, bukan hanya opini publik, tapi yang jelas kita melakukan, kita coba dan buktikan seperti itu. Meskipun kalau punya bak baru 1, 2 sebenarnya agak
susah juga menggunakan cara paralel seperti itu. Tetap harus seri lah. Misalkan siklus yang ini kita grading, tebar lagi jangan grading. Kalau begitu biasanya kurang akurat karena setiap 6 bulan itu kan cuaca nggak sama. Tapi kalau kita paralel dalam minggu yang sama, bahkan tebar dalam satu hari yang sama, misalkan yang bak kita pak grading itu kena hujan, yang nggak grading pun sama kena hujan. Dan di kala musim panas semuanya sama musim panas, seperti itu. Dan biasanya hasilnya lebih akurat, biasanya seperti itu. Dan dalam bimbingan saya sebenarnya begini, saya itu lebih mengarahkan bukan kepada sebatas teori, tapi lebih kepada buktikan, karena paling tidak kita itu mempunyai guru yang bijak, yaitu dari pengalaman kita sendiri. Karena bagaimanapun juga bahasanya begini, siapapun yang mengatakan seperti apapun teorinya, kalau kita sendiri belum mencoba, belum melakukan, itu kita belum tahu apa-apa. Itu baru katanya. Seperti itu. Kita belum tahu apa-apa. Itu baru katanya. Dan katanya itu ya katanya lah. Susah untuk membahas katanya. Yang namanya juga katanya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk menghitung FCR 1:1 tetap harus lebih. Karena pakan tambah benih atau benih tambah pakan sama dengan jumlah yang masuk tadi. Seperti itu. Dan kalaupun ini Bapak terjadinya FCR kurang seperti ini justru saya yang akan bertanya. Pertama, dari mulai tebar benih, apakah Bapak melakukan grading sebelum panen? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah Bapak menggunakan penggantian air? Jadi misalkan usia lele 1 bulan, airnya agak sedikit bau, terus diganti 50%. Seperti itu. Dan itu yang kedua. Terus yang ketiga, apakah Bapak nggak menggunakan probiotik di pakan? Karena terus terang, meskipun airnya difermentasi memakai probiotik, maaf, itu nggak bisa meningkatkan FCR. Paling kelebihan daripada air yang difermentasi, misalkan air kita pakai probiotik, difermentasi dulu, pakai garam, pakai urea, pakai macam-macam lah. Itu hanya menyediakan pakan alami yang sifatnya sementara dan itu untuk menetralisir air dari zat-zat yang berbahaya. Contohnya fungsi garam. Tapi yang saya dapati kebanyakan yang membuat tutorial untuk fermentasi air itu, kebanyakan pemakaian garam itu nggak sesuai dengan yang diperlukan. Contoh, bak diameter 2x3, airnya 50 cm. Pakai garam cuman 2 sendok gitu. Dan itu nggak ada artinya sebenarnya. Tapi saya nggak mau bahas terlalu jauh. Yang jelas begini. Kalaupun kita mau fermentasi air, saya nggak katakan tidak bagus. Itu bagus. Kalau mau fermentasi dulu itu bagus. Karena nanti ada pakan alami. Ada mikroorganisme, ada mikroalga, ada kutu air, dan lain sebagainya. Ada jentik nyamuk, dan lain sebagainya. Dan itu salah satu pakan alami untuk lele masa penebaran. Karena biasanya kan begitu kita tebar, kita puasakan 24 jam, bahkan sampai 2-3 hari itu kuat. Karena ada pakan alami. Tapi kalau hitungan saya membeli media-media untuk membuat pakan alami, dan pakan alaminya hanya bisa menyuplai 1-2 hari saja. Dan kalaupun kita enggak difermentasi air, untuk 2-3 hari cukup pakan 1 kilo,
saya mendingan beli pakan 1 kilo. Enggak ribet seperti itu. Daripada kita harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, dan kalau kita diakumulasikan, biayanya lebih mahal daripada pakan 1 kilo. Seperti itu. Tapi itu ya saya nggak mau terlalu jauh, tapi kalau di fitur gabung ada saya bahas. Di fitur gabung ada saya bahas, saya buka semuanya. Kenapa saya nggak melakukan fermentasi air seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau untuk FCR itu banyak sebab. Kenapa FCR-nya bisa lebih, kenapa FCR bisa kurang, itu semuanya tergantung situasi, kondisi, dan kemampuan. Seperti itu. Tapi untuk keseluruhan untuk keseluruhan ini bagus. 100 kilo pakan tambah 4 kilo benih dapat 100 kilo daging, itu bagus untuk keseluruhan. Apalagi kalau pakannya ya bisa dikatakan pakan grade B, C seperti itu. Bukan pakan yang paling bagus lah istilahnya. Kalau pakannya pakan standar aja itu bagus itu. Itu bagus. Tapi kalau pakannya the best quality paling mahal ya kurang lah. Tapi bukan dalam arti tidak bagus. Itu cukup bagus dan itu tinggal kita tingkatkan dan nanti Bapak tahu insya Allah. Karena untuk masa belajar mendapatkan hasil seperti ini sudah untung. Ini sudah untung. Karena secara logikanya begini. Katakan pakan yang paling mahal aja itu sudah 13.500 dan benih per kilo modalnya Rp3.000. Itu 16.500 dan misalkan Bapak bisa jual 20.000 dan kita bisa hitung itu untung. Jadi itu bisa dikembangkan seperti itu. Dan mantap. Bagi saya untuk pemula dapat hampir 1:1 seperti ini itu mantap. Itu mantap. Karena terus terang yang saya dapati agak jarang untuk pemula dapat segitu, agak jarang sih sebenarnya. Makanya saya salut, saya kagum, itu luar biasa seperti itu. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Julita Catering. Pertanyaannya, penggantian air berapa lama Pak? D atau sistem sirkulasinya bagaimana? Nanti. Saya belum paham ini pertanyaannya. Ini komentar di video yang membahas sistem sirkulasi. Penggantian air berapa lama? Atau sistem sirkulasinya bagaimana? Jadi begini. Kalau untuk sistem sirkulasi itu nggak ada penggantian air. Bahkan bisa 2-3 kali panen. Bahkan lebih, tergantung water treatmentnya. Tergantung cara kerja filternya. Karena tujuannya itu untuk menghemat air kalau menggunakan sistem sirkulasi. Karena sistem sirkulasi itu air dari kolam kita ambil, kita treatment, dan kita kembalikan ke kolam lagi. Dan itu semi RAS atau semi recirculating aquaculture system. Tapi itu sebenarnya sistem yang paling rumit sih. Rumitnya apa? Karena perawatan filter mekanisnya itu harus betul-betul intensif. Bisa 3 hari sekali dicuci, bisa 2 hari sekali, bahkan bisa tiap hari dicuci, yaitu filter mekanis. Itu bisa tiap hari untuk untuk membersihkan sedimentasi yang dibawa oleh pompa. Karena bagaimanapun juga kotoran itu akan tersedot dan ditahan di filter mekanis. Jadi untuk sistem sirkulasi itu nggak ada penggantian air. Bahkan bisa puluhan kali, bahkan bisa tahunan seperti itu. Kalaupun ada itu penambahan, ya kisaran 10%, 5% seperti itu. Karena namanya juga air teroksidasi nanti akan kurang juga. Apalagi di masa kita membersihkan kotoran, mencuci, kan secara nggak langsung tetap terbuang juga. Sedikit tetap terbuang, seperti itu. Jadi nggak ada penggantian air
itu kita hanya melakukan treatment, dan itu untuk membuat tutorial sistem yang itu, terus terang saya sendiri harus mengeluarkan biaya banyak, karena untuk membuat filter-filternya itu cukup banyak juga, dan media-medianya juga harus cukup bagus juga. Dan pokoknya begini, kalau untuk sistem sirkulasi itu sistem yang cukup rumit karena itu semi ras. Bahkan ras pun cara kerjanya seperti itu, sirkulasi. Air dari situ dibersihkan lagi, dipakai kembali, digunakan ulang seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau untuk sistem sirkulasi itu nggak ada penggantian air, dan itu saya bisa katakan itu sistem yang agak ribet. Tapi kalaupun mau dibuatkan juga tutorialnya, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan saya ada rezeki untuk membeli media-media untuk sistem sirkulasi, dan insya Allah saya bisa buatkan. Tapi nggak bisa dalam waktu 1-2 bulan inilah, karena tetap saya harus sediakan dulu, karena saya tidak mempunyai bak begitu banyak di rumah, dan untuk khusus pelatihan ataupun tutorial tetap saya harus bikin kontennya di rumah, bukan di luar. Karena kalau di luar nggak ada yang sistem sirkulasi seperti itu, atau sistem ras itu nggak ada. Kalau untuk lele nggak ada, tapi kalau untuk ikan koi, ikan-ikan hias itu ada banyak seperti itu. Oke, saya pikir untuk pertanyaan yang ini sampai di sini dulu, takut terlalu panjang, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.